Shalom, selamat pagi saudaraku yang berkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Kita kembali lagi dalam program Bertumbuh dan Berbuah. Mengawali perjalanan kita di hari ini, sama-sama kita semua akan dikuatkan dan dituntun oleh kebenaran firman Tuhan. Dan biarlah kebenaran firman Tuhan ini dapat memerdekakan setiap kita. Saudaraku, saya beri tema renungan di pagi ini dengan tema satu jiwa berharga di mata Tuhan. Mari kita baca dalam Lukas pasalnya yang ke-15 ayatnya yang ke-7. Di situ dikatakan, "Aku berkata kepadamu, demikian juga akan ada sukacita di surga karena satu orang berdosa yang bertobat, lebih daripada sukacita karena 99 orang benar yang tidak memerlukan pertobatan." Saudaraku yang diberkati Tuhan, ayah yang benar adalah orang yang mengasihi anaknya dengan segenap hati, dan saat anaknya sakit, ia akan merawatnya sampai sembuh. Nah, jika anaknya hilang, ia tidak akan membiarkannya, ia pasti akan mencarinya. Beberapa tahun yang lalu, saudaraku, ada seorang ayah di Tiongkok yang bernama Seng Kyun. Dia ramai diperbincangkan orang karena apa? Dia mencari anaknya yang hilang awal 2015. Dan saat itu, anaknya yang masih berusia 20 bulan tiba-tiba menghilang pada waktu bermain dengan sepupunya. Nah, padahal dia memiliki keterbatasan fisik, tetapi ia mau berkorban untuk anak yang dikasihinya. Dalam firman Tuhan hari ini, saudara, Yesus menggunakan perumpamaan tentang domba yang hilang. Dan perumpamaan ini digunakan untuk menggambarkan betapa pentingnya mencari dan menyelamatkan manusia yang terhilang. Dan tujuan Tuhan Yesus datang ke dunia ini adalah untuk menyelamatkan manusia yang berdosa. Tuhan Yesus sangat tahu bahwa dengan kekuatan sendiri manusia itu tidak bisa akan selamat. Dan karena begitu besar kasihnya kepada manusia, ia datang dan rela mati di kayu salib. Untuk apa? Menjadi korban perdamaian bagi setiap kita. Dalam Yohanes pasalnya yang ketiga, ayatnya yang ke-16. Bagi Tuhan, saudara, kita semua adalah miliknya. Kita berharga di matanya. Orang benar dan orang berdosa sama-sama milik Tuhan. Nah, ketika ada satu jiwa saja yang terhilang, Tuhan akan mencari dan menyelamatkan. Dan jika ada orang yang bertobat, seisi sorga pasti akan bersuka cita dan bersorak-sorai. Sebagaimana kita telah diselamatkan, kita pun menyelamatkan orang yang belum percaya kepada Tuhan Yesus. Kita dipanggil untuk rencananya, untuk penuaian jiwa-jiwa agar mereka pun diselamat, karena satu jiwa itu berharga di mata Tuhan. Saudaraku, tidak ada orang yang begitu jahat sehingga Roh Kudus tidak mampu untuk menjamah hatinya untuk menyelamatkannya. Dalam Lukas 15 ayatnya yang ke-1 sampai ayatnya yang ke-32 itu berisi perumpamaan mengenai domba yang hilang, dirham yang hilang, dan tentak anak yang hilang. Dan ketiga perumpamaan dalam Lukas pasal yang ke-15 ini menunjukkan bahwa apa? Tuhan mengasihi setiap manusia dan kita sangat berharga di matanya. Tuhan tidak menghendaki satu jiwa pun itu terhilang dan binasa. Bukti bahwa Tuhan sangat mengasihi manusia adalah Bapa mengutus anaknya, putranya yang tunggal turun ke dunia untuk apa? Berkorban bagi keselamatan jiwa. Dalam Yohanes 3 ayat yang 16 tadi, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Tuhan rindu agar setiap kita yang sudah diselamatkan mau mengambil bagian menjangkau jiwa-jiwa yang ada di sekeliling kita sehingga mereka tidak menuju kepada kebinasaan tetapi mereka memperoleh kehidupan yang kekal. Tugas kita adalah berdoa dan membawa jiwa-jiwa yang terhilang untuk datang kepada Tuhan, karena tiap jiwa berharga di mata Tuhan. Dan mari kita meresponi panggilan itu. Firman Tuhan ini meneguhkan, bahkan memberkati dan menjadi rema yang kuat bagi setiap kita. Tuhan Yesus memberkati. Immanuel.